Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maaf ya, saya telat. Baru sampai di rumah tadi pas setengah 4 ya. Oke, supaya tidak berlama-lama, kita langsung saja ke materi ya. Minggu lalu kita sudah pelajari tentang Mendeley ya, kalau nggak salah ya. Masih ingat ya, Mendeley sudah dipelajari ya? Sudah, Cara Pak. citasi, oke, cara citasinya udah tahu ya. Oke, cara download referensinya. Jadi usahakan kalian kalau bikin proposal selalu gunakan reference manager ya, pakai Mendeley, itu gratis ya, gratis dan tidak berbayar ya. Oke, sekarang kita masuk di Excel kalau nggak salah ya. Excel belum pernah kan? Belum. Atau udah pernah? Ya, Oh, udah pernah. Saya lihat dulu ya. Sepertinya materi kelas B. Oh, belum ini. Belum saya simpan. Kalau kelas A Excel sudah. Kelas B belum kan ya? Excelnya belum toh? ya Pak. Ya, belum. Belum ada ya. Jadi kita masuk Excel ya. Oke, kita masuk Excel. Jadi kalau buka Excel ya, untuk Office 365 ya, Office 365 itu kita cari di sini Start, ada tulisannya Excel ya, seperti ini. Kalau cari di bawah ini, kalau di Windows 10 ya, cari di bagian sini, bagian E ya, Excel. Ini M, berarti di atas lagi, ini dia ya, Excel. Atau kalau sudah pernah dibuka ada di recentnya ya, di most used ya, atau recently used. Nah, di atas ini ya. Kalau nggak ada di atas itu kita cari di sini Excel. Saya klik aja, nanti muncul tampilannya seperti ini ya. Ini tampilannya Excelnya. Kita bisa pilih blank workbook ya. Kalau Word mungkin blank dokumen kali ya. Blank dokumen. Kalau ini blank workbook ya. Oke, saya klik aja di sini. Ini tampilan anatominya ya. Jadi bagian atas sama seperti Word-nya, ada menu bar-nya, lalu toolbar-nya di sini, lalu ada formula bar yang ini ya, ini tempat masukkan rumus-rumus. Lalu ada nama dari sel, alamat sel itu di sebelah sini ya, atau nama selnya atau name box-nya. Kemudian ini kita melihat di Excel itu ada namanya kolom dan baris ya. Kolomnya itu A, B, C, D dan seterusnya itu adalah kolom. Kemudian baris itu mulai mulai dengan angka 1 sampai seterusnya ya, sampai berapa ini saya nggak tahu berapa. Belum pernah sih, pernah tapi sudah lupa gitu ya berapa maksimumnya ya. Mungkin 32.000 kali ya. Oke. Jadi penamaan sel ini, setiap sel ini ada alamatnya yaitu kolom dan diikuti dengan barisnya. Jadi kolom row ya, kolom row ya. Jadi ini misalnya di sini adalah kolom B baris ketiga, maka namanya adalah B3 di sini ya. Itu B3 dan seterusnya. Dan tapi ini bisa kita namai ya. Kita bisa definisikan dengan nama sendiri. Nanti kita praktek. Sekarang saya coba praktekkan. Kita tulis misalnya daftar mahasiswa ya. Daftar mata kuliah misalnya ya. Di sini daftar mata kuliah. Ini kode mata kuliah dulu, kode mata kuliah, dan ini adalah nama mata kuliah. Ini misalkan SKS-nya dan ini semesternya. Ini prasyarat, gitu ya. Dan perhatikan bahwa lebar dari kolom ini bisa kita atur dengan cara membawa pointer mouse ke antara kolom ini ya, berubah seperti ini pointernya. Itu bisa kita klik perbesar ya, kita drag perbesar perkecil. Ya, ini ya. Ini juga, atau kita double klik dia akan mengikuti yang paling panjang ya. Misalkan saya double klik ya. Ini saya double klik dia akan mengikuti yang paling panjang, karena paling panjangnya itu SKS kecil, maka dia akan mengecil ya. Ini juga ya, yang saya double klik dia akan mengikuti dengan ukuran yang paling panjang. Misalkan sini kodenya adalah FCA 0101 misalnya, ini FCA 0102 misalnya gitu ya. Ini saya bisa kita copy ya. Kalau dia berpola seperti ini,
ya. Kalau saya apa namanya? Saya select ya, saya select 2 sel begini. Lalu saya arahkan pointer mouse-nya di paling bawah kanan ini ya, sudut kanan bawah. Jika berubah menjadi tanda plus ini, itu saya drag ke bawah, dia akan mengikuti sesuai pola tadi ya, sesuai pola. Ya, ini polanya kan bertambah 1 ya, makanya dia otomatis di belakangnya itu 1, 2, 3, 4 sampai 15. Karena polanya tadi dia berubah di bawah 1 angka. Ya, seperti itu, bisa seperti itu ya, atau NIM-nya juga bisa ya. Misalkan ini adalah kode mata kuliah, ini nama sheet-nya ya. Nama worksheet-nya di sini di bawah kita kasih nama, misalkan ini kode atau mata kuliah saja ya, mata kuliah MK. Itu kita tambah lembar kerja ya, ini tambah worksheet. Misalkan di sini adalah NIM ini nama mahasiswa, kemudian ini telepon misalnya. Ya ini kan F1, C1, 20, 001 ya. Ini bisa kita buat juga seperti itu, karena ada polanya ya, sama depannya ini 120 ini 002 misalnya, atau 003 ya, supaya dia ganjil aja semua di sini ya, ganjil aja. Jadi ini kalau saya pola dia akan 135, 7 dan seterusnya ya. Nih ya. Nah, itu dia berpola ya, 135, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Jadi ya dia menemukan pola cukup 2 udah cukup gitu. Nah, kalau enggak ini kita bisa kembalikan ke nomor urut ya, misalnya 2 ini saya ulangi lagi gitu, ulangi lagi di sini di ke bawah. Nah, seperti itu ya, sehingga urutannya menjadi naik 1 angka di belakangnya ya. Nah, ini contoh ya. Kemudian kita kembali ke sini, ini mahasiswa ya, kasih nama lembarnya adalah MHS mahasiswa. Kemudian ini nama mata kuliahnya misalkan ini pendidikan agama misalnya. Lalu di sini kimia dasar 1. Ini matematika dasar 1. Ini fisika dasar saja. Kemudian ini biologi misalnya gitu ya. Ini bahasa Inggris 1 misalkan gitu. Nah, ini karena dia lewat selnya kita double klik aja di sini. Ya, supaya dia akan mengikuti yang paling panjang. Semesternya misalkan ini 1, ini 1 sama ya. Kalau 1 begini sama, ini 1 aja kita copy kan ke bawah gitu. Oh sorry, ini SKS ya 2 misalnya, ini 2, ini kimia dasar 3, ini 3, 2, 2, 2 misalnya gitu ya. Ini 1 ya, karena 1 saya copy aja karena sama semua. Prasarnya nggak ada misalnya gitu ya. Lalu ini ganti, ini misalnya ganti menjadi 02, ini 02, 01, kemudian ini 02, 02. Jadi semester 2 kan. Nah, ini saya copy ke bawah, seperti ini. Nah, ini misalkan kimia dasar 2 ya, dasar 2. Ini matematika dasar 2. Lalu ini bahasa Inggris 2. Nah, ini apa lagi nih? Kimia organik 1. Lalu kimia analitik 1 misalnya gitu ya. Ini semesternya 2. Ini 3, 2, 3, 3 sama gitu ya. Cukup lah ya. Ini cukup. Kita simpan dulu filenya ya. Simpan dengan nama latihan kelas B. Oke. Sebelum saya mulai, saya akan beritahu bahwa setiap sel ini bisa dilakukan operator matematika ya, di mana ada beberapa operator matematika ya yang kita kenal. Ini saya bikin di file baru saja. Ini kan adalah operator. Ya, ada yang namanya penjumlahan,
Lalu penambahan, salah. Penjualan kan penambahan ya. Pengurangan jumlah berarti penambahan ya ini ya. Ini penambahan. Penambahan bertambah berkurang ya. Terus pembagian. Lalu apalagi? Perkalian. Lalu perpangkatan. Apalagi? Ya, itu dulu ya. Nanti kalau saya ingat saya tambah. Ya, penambahan itu operatornya adalah plus gini ya. Kemudian pengurangan itu operatornya sama ini negatif. Kalau pembagian bukan yang begini ya. Bukan begini melainkan yang simbol ini, itu pembagian. Lalu perkalian adalah bukan X ya, salah. Melainkan shift 8 itu tanda apostrip di tanda bintang ini. Kalau perpangkatan adalah ini ya, shift 6. Berapa ini? Shift 6 ya. Yang simbolnya seperti ini. Itu simbolnya ya. Jadi kalau akar 2 itu sama dengan pangkat contoh ya. Akar dari akar pangkat 2 dari 3. Itu sama saja ditulis dengan 3 pangkat per 2. Itu ya. Nah, itu. Jadi kalau untuk matematikanya begini ya. Ini pulpen saya belum bisa aktif ini karena saya pesan baterainya gagal ya, tidak nyampe sampai akhirnya uangnya dikembalikan. Akhirnya saya harus pesan lagi. Jadi saya pakai mouse nih. Ya, jadi kalau simbol matematikanya misalkan, bentar ya, sebentar dibuka papan tulisnya. Ya, ini contoh. Saya bikin baru aja, ini clear aja. Clear canvas. Ya, contoh akar pangkat 2 dari 3 ya. Itu sama saja ditulis dengan seperti ini ya. 3 pangkat dengan seper 2. Ya. Ini kurung nih. Kurung ya. Ya, ini. Jadi berarti akar pangkat N dari M, angkat pangkat N dari M itu sama saja dengan M pangkat seper N. Itu ya rumusnya ya. Ya, jadi di Excel itu kita gunakan simbol yang ini ya. Simbol ini untuk menyatakan pangkat ya. Simbol begini untuk menyatakan pangkat atau shift 6 ya. Ada di tombol shift 6, di atasnya angka 6. Oke, kembali ke Excel. Ini saya hapus saja ya karena sudah ada di ini kan di videonya sudah saya rekam ya. Bisa delete. Nah, delete saja. Jadi setiap sel itu bisa kita lakukan operator matematika ya. Nanti ada prakteknya ya. Ini seterusnya. Lalu nama mahasiswa misalkan ya, misalkan Andi, ini Laode, ini Raden, ini Daeng, ini apa lagi? Betul, apa lagi ya? Ini Ajeng, ini Siti, lalu ini apa lagi ya? Ya, sekarang aja. Burhan, ini Wati, ini Susi, ini Susilo, ini Suharti, ini Argo, ini Anto, di sini
Eyang. Di sini apa lagi? Mbah. Mbah itu orang nenek-nenek ya. Kalau mbak itu berarti masih muda gitu. Kemudian di sini apa ya? Kasih nama orang nih. Bla 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 gitu ya. Juga bla bla bla. Udah. Sekarang udah cukup. Ya kita praktek lagi. Di sini ada lagi daftar KRS misalnya ya. Ini adalah KRS. Ini KRS. Ya, perhatikan bahwa ini urutan dari lembarnya itu bisa kita geser-geser dengan cara kita drag saja ya. Misalkan ini saya pindahkan ke sini ya, ada itu tanda hitam ya, panah ya, dia letak situ. Ya, jadi ini saya bisa geser-geser ya, seperti ini, geser. Dan bisa kita beri warna, kita klik kanan saja ya. Ini saya beri warna misalkan merah. Lalu yang ini saya beri warna misalkan hijau gitu. Hijau muda. Ini saya beri warna putih aja. Oke. Saya langsung ya. Jadi ini misalkan NIM-nya di sini ya. Ini NIM. Sebentar dulu ya. Kartu rencana studi mahasiswa itu ya. Ini ada NIM-nya. Lalu ada nama. Lalu ada semester. Ya di sini saya geser sini aja. Ini titik 2 di sini ya, titik 2. Lalu ini juga ini nama misalkan NIM-nya F1 C1 20004 Harusnya namanya muncul otomatis ya. Nanti kita pakai rumus sebentar ya. Kemudian di sini ada tabelnya adalah kode mata kuliah. Lalu di sini nama mata kuliah. Nama mata kuliah. Jangan di sini. Sini aja. Nama mata kuliah. Kemudian ini SKS-nya, semesternya dulu. Semester baru SKS baru sudah itu aja. Sudah gini, saya kasih kode bukan kode. Ini saya gabung ya. Cara menggabung sel pertama sama kedua. Saya blok select dulu, saya select dulu ya di sini ya. Ada merge and center ya. Ini merge and center. Nah, ini dia bergabung. Ini juga saya gabung aja. Saya tekan tombol F4 karena mengulangi perintah terakhir ya. Ini mengulangi perintah terakhir. Jadi saya tekan tombol F4 ini juga. F4, F4, F4. Ini mengulangi perintah yang terakhir. Oke. Sekarang nama mata kuliahnya ini saya kasih lebar sini. Semesternya kecil. Berarti yang ini kartu ini saya mesti sampai di sini ya. Kemudian saya gabung ya, merge and center. Seperti itu. Nah, sekarang kita buat dulu rumus untuk menentukan nama mahasiswa di sini. Ini saya perpanjang aja sampai di sini. Merge and center baru saya klik sini lagi. Oke. Pakai rumus ya. Caranya di sini ya. Di F ini kita arahkan dulu ya. Ingat bahwa rumus itu ada selalu tanda sama dengan misalnya begini ya. Misalnya seperti ini. Ini kan ada sama dengan kan? Yang di sini sama dengan yang di sini kan? Kalau di sel berarti saya bawa kursor di itu di sel mana? Berarti itu ininya ya, Y-nya atau Y sama dengan F fungsi dari X ya gitu. Ini kan? Karena Y-nya yang ini dan Fx-nya adalah ini. Nah, jadi di Excel dengan cara yang sama, mana tadi? Ini ya. Dengan cara yang sama kalau saya menyatakan bahwa sel, kenapa buka ini? Bentar. Sel B ini C ya, C kolom C4 berarti ya.
C4 sama dengan gitu ya. Jadi saya nyatakan di sini C4 ini saya remove, saya bersihkan dulu. C4 sama dengan apa gitu ya. Ini rumus di sini, formula. Ini adalah formula yang kita akan masukkan. Ya, ini formula. Nah, caranya ini kita tidak tulis di C4 tapi kita bawa kursornya di kolom di sel C4 ya. Itu caranya. Jadi saya masukkan di C4 sini ya. Jadi jangan di sini. Karena saya nyatakan C4 sama dengan itu ya. Jadi saya arahkan ke sini C4 berarti baru sama dengan ini sama dengan baru formulanya. Ya gitu ya caranya. Jadi langsung praktek sekarang saya tekan sama dengan begini. Baru rumus. Kalau saya tidak hafal rumusnya, ini saya bisa tuliskan. Saya tulis misalkan VLOOKUP. Ya. Kalau nggak hafal, ya kita klik saja ini fx, ini insert function, kita klik, lalu cari rumus VLOOKUP. Nah ini dia ya, ini dia. Lalu klik OK. Nah tabel arraynya, lookup value-nya ini yang saya cari adalah ini. Saya cari NIM-nya di mana? Di mana dicari di tabel array. Tabel array-nya ada di sini kan daftar mata kuliah mahasiswa ya, berarti ada di daftar mahasiswa di tabel sini. Berarti saya mesti select dulu di sini. Select dulu di sini. Ya, tapi jadi masalah ya. Ini sebaiknya saya beri nama. Karena kenapa? Ya, tanpa bernama nggak apa-apa sih, teman. Kalau kalian yang tidak terbiasa akan bingung nanti jadinya ya. Karena dia harus berikan alamat absolut, bukan alamat relatif. Yaitu dengan cara bagaimana? Ini tekan tombol F4 sehingga berubah jadi $A, $2, $C, ini ya, tempat tombol F4. Nah, itu berubah jadi $A, $C, ini juga ya. Di sini baru lagi ya, $A, $2. Nah, ini ada dolarnya, itu berarti alamatnya adalah alamat absolut. Ya, saya klik OK. Sorry, belum selesai tadi, masih ada kolom yang kurang ya. Ada kolom kurang, saya klik lagi. Ini kolom indeksnya di kolom ke-2 ya. Karena maksud tadi nama di kolom pertama ini nama, kolom keduanya kolom pertama NIM, kolom keduanya nama ya. Berarti ini saya tuliskan sini adalah kolom ke-2 ini, kolom ke-2. Kemudian yang bagian ini kita tulis files saja. Files. Kenapa files? Karena kita inginkan supaya pencariannya akurat ya, harus sama persis, harus exact match gitu, harus sama persis. Ya, kalau tidak sama persis maka kita tulis itu true ya, sehingga boleh pencarian itu mirip tulisannya, maka dia akan anggap itu yang benar gitu. Jadi ini saya tulis files saja, files, saya klik OK. Nah, dia otomatis muncul nama Raden di sini. Kita lihat untuk yang 20003 ya. 20003 itu adalah Raden ya, yang ini. Ya, ini ya. Sekarang kita masuk lagi di kode mata kuliah. Misalkan kode mata kuliahnya saya masukkan FA CA 1010. Ada nggak ini? Nah, kita masukkan lagi rumus ini ya. Rumus di sini saya pakai sama VLOOKUP lagi ya, sama dengan VLOOKUP ini sama, sudah aku buka. Yang saya catat ada kode ini ya, kode. Tabel arraynya ada di daftar mata kuliah di sini. Itu saya blok nih. Ini saya blok semuanya, ini dari sini. Ini semua ya, semua. Kalau masih panjang itu semua. Kecuali judulnya ini jangan ya. Lalu kolom indeksnya, karena saya mau cari nama mata kuliah, berarti ada di kolom kedua ya. Kolom kedua ini ya, berarti ini 2. Ini sama ya, saya tulis files. Nah, sekarang yang ini kita jadikan, harus jadikan alamat absolut ya. Alamat absolut. Tekan tombol, kita klik dulu, baru tekan tombol F4 ya, sehingga berubah seperti ini. Sorry, saya klik dulu sini, di sini ya. Tekan tombol F4 ini, lalu di sini tekan lagi, seperti itu ya. Baru klik OK.
Oh, ini ada yang salah nih. Kita lihat dulu, ada nggak kode FACA 1010? Ada FA mulainya ya, mulainya FCA. Dan mulai dari 01, bukan 1010 ya. Jadi saya ganti ini menjadi FCA 0103 misalnya. Nah, itu ada matematika 1. Ya, seperti itu ya. Dengan cara yang sama, misalkan semesternya itu ada di kolom berapa tadi semesternya? Ada di kolom 1, 2, kolom keempat ya. Kolom keempat. Berarti ini saya copy aja. Ini saya copy. Lalu di sini saya paste di sini. Tinggal saya ganti aja kolomnya. Kolomnya adalah kolom ke-4 di sini. Ya, SKS-nya kolom ke-3. Ya, kolom 1, 2, kolom ke-3 berarti SKS-nya. Berarti ini saya ganti menjadi 3. Oke. Nah, ini bisa lagi ya. Misalkan diambil lagi FCA 0107, ada nggak? Kita lihat, kita copy dulu ini. Copy ke bawah ya, sama. Copy ke bawah, caranya begini. Oh, tidak ada itu ya. Kemudian ini misalkan FCA 0104 misalnya, ada gitu ya. FCA 0201 ada ya. FCA 0204 ada gitu ya. Jadi kita lanjut ya. Jadi mudah sekali ya, cara menggunakan rumusnya dan tidak perlu dihafalkan ya. Tidak perlu dihafalkan. Jadi cukup kita klik aja tombol fungsi ini ya, insert function. Jadi jangan dihafal. Saya sendiri tidak hafal itu. Ya, caranya gimana? Caranya kita klik aja ya. Bisa kita bawa dulu kursornya di sini, baru klik ini, baru ikuti aja wizardnya tadi. Misalkan concat itu gunanya buat apa sih? Concat. Ya, coba kita klik aja concat ya. Kita klik OK. Nah, ini ada keterangannya. Concatenates a list or a range of text string, menggabungkan antara daftar atau range dari beberapa string gitu, digabung. Ini kita tambah-tambah nih. Misalkan ini sama gabung di sini ya, di sel ini ya. Misalkan di sini di kolom ini saya mau gabung, saya pakai concat ya, saya klik OK. Jadi jangan dihafalkan ya. Rumusnya cukup tahu cara menggunakannya aja. Saya klik aja ini, lalu yang ini adalah ini, yang ini semesternya, yang ini nih ya, nilai hasilnya. Dia gabung semua nih ya, FCA matematika dasar 1 baru 1-3. Nah, itu digabung seperti itu ya. Jadi gampang caranya. Kita bisa explore rumus-rumus yang lain gitu tanpa kita perlu hafal gitu ya. Misalnya rumus apa? Rumus is blank misalnya. Apa sih is blank itu? Kita klik aja, baru kita klik OK. Kita baca. Cek apakah sebuah referensi itu merupakan sel kosong atau tidak. Kembalikan hasil nilainya menjadi true atau false. Nah, itu berarti itu nyatanya ya. Jadi apakah kosong atau tidak? Jadi saya tinggal klik aja. Misalkan di sini. Saya klik di sini. Ya. Oke. Oh, true dia karena kosong kan. Tapi coba saya nyatakan ini, saya ganti misalkan di sini, saya ganti di sini. Pasti hasilnya adalah false karena ada isinya. Gitu ya caranya ya, jadi gampang ya. Kemudian yang rumus lain juga misalnya, rumus yang kita tidak tahu apa ya. Misalkan ada banyak nih ya di sini. Tinggal pilih ya, kalian boleh memilih rumus apa ya. Silakan bersuara kalau mau lihat rumusnya. Apa yang mau kita coba, saya sendiri tidak hafal loh. Jadi caranya begitu caranya. Oh, ini bukan di situ. Ini dia all ya. Pilih all. Ini banyak nih. Misalnya ini Amor Link. Saya belum pernah gunakan nih. Kita klik aja ya. Ini gunanya buat apa ini? Mengembalikan. Aduh, kecil terus saya. Mengembalikan depresiasi limit rate dari aset untuk tiap-tiap periode akunting. Wah, ini orang ekonomi nih, berarti saya tidak tahu, pantas ya. Jadi sesuai bidang juga otomatis ya, kalau kita bukan orang ekonomi ya kita tidak akan menggunakan rumus itu. Ya, contoh yang lain misalkan apa ya? Clean, apa ini clean ini? Coba kita lihat. Ini menghilangkan semua karakter yang tidak tercetak ya dari teks. Ya, itu clean. Ya, cara menggunakannya gimana? Tinggal diklik aja. Misalkan ini ya. Ini
Bisa nggak nih? Nah, tetap aja ya, karena dia tidak ada isinya. Not NA itu sinyalan dari not applicable ya, tidak mungkin. Jadi gampang ya caranya ya. Sekarang kita praktek lebih jauh lagi ya. Kita praktek lebih jauh, misalkan ada nilai apa namanya, nilai KHS-nya, ini KRS, ada berapa mahasiswa ya. Ini saya blok dulu, misalkan kita hitung totalnya di sini, total SKS-nya ya. Ini saya lanjutkan dulu ya, lanjutkan dulu. Ada error seperti ini kan ya. Ini saya blok dulu tabelnya. Ini gini ya. Ini lalu di border klik kanan ya, klik kanan di sini pilih format cell. Kemudian pilih border. Lalu ini kita outside maupun inside-nya kita cek, atau bisa juga di sini ya, kita klik di sini bisa. Kita hapusnya juga di sini. Harusnya kita klik lagi, dia akan muncul lagi ya. Pilih ukurannya misalkan ini ya, lebar ketebalannya ya, seperti ini ya, klik ya sehingga dia jadi besar begini. Yang tengahnya juga, nah seperti itu. Atau kalau mau pilih warna sekalian, misalkan warna merah gitu ya. Nah ini klik lagi di sini berarti ya, klik lagi ya, seperti itu. Nah seperti ini. Oke, kalau mau kurang tebal lagi, cari di mana tuh ketebalan itu. Tidak ada, hanya ini ketebalannya ya, cuma ini aja ya. Klik oke. Kalau sudah, maka akan mungkin. Nah kita gabung dulu ini, pilih merge. Nah, kemudian ini juga F4 aja untuk mengulangi terakhir, ini juga F4. Nah seperti ini. Dimana di sini adalah totalnya ya, total SKS-nya. Kita zoom aja kan, zoom ya, sama dengan ya. Jadi E20 sama dengan, berarti langsung sama dengan di sini. Nah, zoom, ini kita jumlahkan semua ini. Nah, ini jumlahkan sampai di sini ya, sampai di situ kurung. Nah, ini kan ada error ya. Karena kenapa? Karena ada error di sini. Jadi caranya gimana nih? Ada dua cara ya. Kita modifikasi rumus di sini atau masing-masing sini dimodifikasi. Ya, masing-masing dimodifikasi. Yaitu pakai namanya is blank tadi. Is blank tadi kan. Jadi caranya di sini saya pakai if dulu ya. If itu perintahnya apa? Caranya gimana? Kita klik aja dulu ini. Cara di perintah if. Ya, klik di sini, baru klik tombol i. Ini ada if ya, oke. Nah ini perintahnya. If is blank, ya, is blank. Ini. Kalau is blank, kalau dia kosong berarti true ya. Berarti ini kembalikan saja menjadi kosong ya, tidak isinya. Seperti ini. Nah, kalau ada isinya, baru perintah penjumlahan ini. Gimana caranya nih? Saya copy dulu ini rumusnya nih. Di sini ya. Jadi saya copy dulu rumusnya. Saya copy di sini. Ini saya klik kanan, copy. Atau langsung hapus saja ini. Saya cut aja. Baru masuk di if tadi. If ini dia. Oke. Logical testnya tadi is blank. Blank kan? Saya buka kurung, ini saya tulis di sini kodenya gitu ya. Kemudian jika true, kalau kosong berarti kembalikan nilainya adalah tidak ada, seperti ini. Saya kasih data ketika ada 2. Kalau ada, kembalikan nilainya kalau ini ya, kalau ada isinya. Kalau baru klik oke. Ya, sehingga ini kosong ya. Kalau saya ke bawah dia kosong. Ya, karena saya kembalikan nilainya menjadi kosong. Kalau saya kembali ke atas juga tetap ada isinya. Nah, tetap ada isinya. Jadi di sini juga udah berubah rumusnya, udah pakai is blank ini. Ya, kemudian ini coba kita beri background misalkan ini. Nah, sama juga di yang ini. Saya pakai is blank juga sama ya. Jadi saya
tinggal copy aja ini berarti ya. Copy. Mungkin ada yang bingung ya. Apa namanya? Kalau kalian mau tanya silakan ya, jangan tunggu saya lanjut balap ngomongnya gitu ya. Kalau siapa tahu saya terlalu cepat ngomongnya, kalian boleh potong di tengah jalan ya. Karena saya kadang-kadang ngikut pikiran saya gitu. Jadi ini pikiran saya sudah ke sini, ya saya ikuti aja gitu ya. Jadi kalian silakan potong pembicaraan saya. Oke, saya lanjut ya. Kalian mungkin ada yang bingung, tadi kok isblend caranya gimana ya? Sekarang saya ulangi isblend ya. Isblend itu seperti ini ya. Klik ini, lalu cari di bagian isblend, isblend, ya baru saya tulis is di sini. Ini tidak muncul. Ini dia isblend, ini dia. Saya klik OK. Nah, ini hanya begini aja caranya kan. Saya tinggal klik di sini, lalu klik OK. Jadi gampang aja sintaksnya dia, cuman sebuah sel aja langsung isblend buka kurung berarti alamat sel ya. Udah gitu rumusnya. Oke, ini saya delete dulu. Lanjut ke sini ya. Ini saya copy aja, tinggal ganti ke kolom yang berikutnya kan. Saya copy. Lalu di sini saya masuk di kolom semester, berarti ada di 1 2 3 4 ya, kolom keempat. Nah, ini kolom keempat, ini saya hapus saja. Ini saya paste, baru saya ganti kolomnya, ini kolom keempat. Ini kolom keempat, enter. Nah, sama kan jadinya. Ini saya copy ke atas, ini sama hasilnya. Saya copy ke bawah, nah, kosong ya. Nah, ini juga, ini ada di kolom ketiga yaitu SKS. SKS itu 1 2 3, kolom ketiga. Berarti ini saya langsung paste aja, lalu diganti menjadi angka 3. Nah, baru copy ke bawah. Nah, sekarang jumlahnya sudah benar kan, dia sudah tidak error lagi. Ya, tidak error lagi dia. Ya, karena tadi ada NA-nya not applicable, maka dia hasilnya juga not applicable ya. Tidak memungkinkan untuk jumlah. Ya, ini kita rata tengah seperti ini, tebalkan gitu. Nah, seperti ini. Kalau dikasih warna juga boleh. Ini kasih warna merah, bagus nih. Ini, oh jelek. Mungkin biru. Nah, ini aja biru. Nah, itu. Oke, saya lanjut ya. Ini sudah masuk di sini total SKS-nya. Ini total SKS. Ya, kalau mau dipotong langsung aja ya. Lanjut ya. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum. Oh, aneh. Udah masuk jam berapa yang Pak Tarif? Hah? Ada caranya jangan terlalu jauh dari HP supaya jelas. Silakan tanyakan. Silakan. Silakan. Ya silakan. Jadi malu-malu kali ya. Oke, ini sudah berapa yang hadir nih? 26. Loh, ini kenapa ada 2 orang yang tidak punya nama ini? Siapa yang tidak punya pakai nama ini daftar ini? Nah, berikutnya saya akan ini ya, saya akan keluarkan ya. Kalau tidak ada namanya, kali ini saya biarkan saja dulu. Tapi berikutnya saya akan keluarkan ya. Nanti tolong diingat ya, yang tidak namanya ini akan saya keluarkan nanti ke depan kalau masih mengulangi ya. Oke, selanjutnya kalau tidak jadi ditanyakan, saya lanjut. Salah. Ini dia. Oke, tadi sudah masuk di total SKS. Sekarang kita coba dengan apa ya, KHS-nya berarti ya, KHS. Jadi menentukan nilai. Misalkan ini kita bikin lembar baru namanya KHS gitu ya. Dimana di sini ada tertulis menggunakan kartu hasil studi
mahasiswa. Ada NIM di sini sama ya. Ada nama. Baru di sini ada semester, kemudian ada kode mata kuliah, kemudian nama mata kuliah. Oh, ini barangkali ini apa namanya? Ini aja ya, saya ganti. Ini saya ganti dari dosen ya, dari dosen. Nah, lembar skor gitu ya, lembar skor mata kuliah, lembar skor mata kuliah X misalnya mata kuliah apa dengan menyebut kode mata kuliah aja ya, lembar skor mata kuliah. Ini ada NIM, lalu ada nama, kemudian ada nilai tugasnya berapa, lalu ada nilai UTS-nya berapa, dan ada nilai UAS-nya berapa. Karena kimia ya, anggapnya kimia dasar, lembar skor mata kuliah kimia dasar gitu ya. Mata kuliah kimia, berarti ada praktikumnya kan, berarti ya. Ini praktikum kita isi di sini aja. Nah, klik kanan, insert. Ini praktikum. Praktikum. Nah, seperti itu. Oke, ini NIM-nya misalkan F1 F1 20 001 F1 20 002. Ya sudahlah, nggak apa-apa, kecil semua ya. Kemudian, oh, ini saya gabung di sini aja. Nah, jadi ini, seperti ini. Ini saya gabung aja gini. Oke. Sekarang namanya pakai VLOOKUP berarti ya. Saya tekan sama dengan baru V. Kalau udah dihafal gitu ya, VLOOKUP. Baru buka kurung. Sorry. Ini buka kurung, ini yang hitam adalah lookup value yang saya cari berarti ini ya. Lalu saya klik pemisahnya apa ini? Pemisahnya titik koma. Saya klik titik koma. Tabel arraynya, ini tabel arraynya adalah nama mahasiswa, berarti kita masuk di sini ya. Baru saya klik ini, baru ini saya kasih dolar ya, F4. Dan ini juga F4. Ya, lalu di bagian titik komanya lagi ada namanya kolom indeksnya ya, berarti kolom kedua. Kemudian kolom indeks lagi adalah exact make atau files ya, ini. Nah, Andi ternyata namanya. Ini saya copy terus ke bawah, ya. Kecuali yang ini tidak ada namanya. Nah, misalkan nilai praktikumnya adalah 87 misalnya. 87,4. Ingat bahwa di 87 salah tekan tadi 4 ya. Kok jadi begini? Lihat dulu. 87,4. Alah. Lihat dulu nih. Nomor 1 tipenya apa ya? Tipenya custom, saya pilih tipe nadir aja. Oke. Nah, itu ya. 87,5 misalnya. Nah, kok dia gabung? Ya, saya pilih aja tipe general gitu ya. Tipe general. Oke. Nah, ini. Lalu di sini misalkan 80,1. Di sini 89,99. Nah, dan seterusnya. Lalu nilai tugasnya misalkan ada yang dapat 90, ada yang 70, ada yang 40, ada yang 50, ada yang 100, ini juga 100. Oke, selanjutnya bentar. Ini 100, ini 450.
Ini 90 ya misalnya, ini 70, ini 80 ya. Ini 85, ini 90 ya. Kemudian UTS-nya misalkan ada yang rendah misalnya gitu ya. Ada yang 50, 60, ada yang 100, ada yang 90 biar nilainya kelihatan di praktek ya. Ada yang 80, ada yang 90, ada yang 100, ada yang 87, ada yang 80, ada yang 65. UAS-nya tinggi semua misalnya gitu ya. UAS-nya rata-rata di atas 80, ini 100, ini 90, 80, 85. Ada satu orang yang 40, lalu ini ada yang 85, 90, 100 lagi, 100 lagi, 100 lagi. Nah, ini kan caranya kan untuk nilai totalnya, nilai total sama dengan ini presentasi ya. Misalkan ini kita tentukan presentasinya, ini insert. Ini presentasinya misalkan nilai praktikum itu 40% ya, atau 30%. 30%, sorry, 30%. Ini misalkan ini 40%, ini 40%, nilai tugas misalkan 30%. Kita beri nama ini, kasih nama praktikum, persen praktikum. Ya. Kemudian beri nama yang ini persen tugas, PTGS. Kasih nama ini persen UTS, persen UTS. Ini kasih nama persen UAS. Nah ini ya, enak ya, supaya beri nama. Jadi tidak perlu lagi bikin alamat absolut ya, karena sudah ada namanya. Jadi sekarang tadi kita sudah praktek alamat absolut, sekarang kita praktek pakai nama ya. Jadi untuk mengetahui nilai totalnya di sini, ya, ini enaknya saya merge dulu ya. Saya merge, tekan tombol 4. Lalu ini ya. Ini juga ini. Oke. Ini saya begini. Border dulu ya. Border. Tadi tekan Ctrl 1 ya. Di sini kita klik kanan, format cell atau tekan tombol Ctrl 1 ya. Ctrl 1 di keyboard ini ya. Lalu masuk di border. Kita kasih warna misalkan warna merah juga sama ya. Kasih tebal di sini misalnya. Ini apa sih ini? Bordernya diklik. Udah. Oh tadi salah klik ya. Ini ya. Lalu klik OK. Ini bisa diklik di sini ya. Ini tadi saya klik sini tadi enggak? Ya. Gini kalau ngantuk ya. Ini kerekam kan. Karena tadi saya kayak cepat ngantuk tadi ini ya. Oke, saya klik OK. Ya, seperti ini ya. Nah, ini bisa diperpanjang nih seperti ini. Nah, sekarang nilai totalnya gimana nih? Nah, nilai totalnya ini saya blok dulu ya. Blok dulu, ini kasih backgroundnya, mana tadi background? Ini dia. Backgroundnya misalkan ini aja. Nah, ini berarti digabung lagi ya. Dibagian lagi. Bagiannya di sini juga bisa ya. Di sini ya, di elemen saya pilih merge cell, kemudian ini pilih center, ini juga vertikalnya pilih center, klik OK. Ya ini juga sama, tekan tombol F4 ya, langsung ini ya, nilai ya. Kalau ini nilai angka, ini nilai angka, ini nilai huruf. Ya, perlu diketahui bahwa untuk mengedit sel kita tekan tombol F2 ya. Tadi saya tekan di sini, saya tekan tombol F2. Ya, tombol F2 itu di mana? Ada di keyboard ya. Nah,
screen keyboard. Tekan tombol F2 ya, kalian sudah tahu, saya yakin sudah masih ingat ya di pertemuan pertama ya. Nah ini dia ya, tombol F2-nya di mana ini? Tombol function. Teman-teman, fungsinya, kalau tidak mau tombol fungsinya nih. Di keyboard itu ada tombol fungsinya, ada F1, ini dia ya. Ternyata bukan di keyboard tapi di sini ya. Fn, ini ya muncul F1, F2, F3 dan seterusnya. Jadi bukan di keyboard saya mesti klik juga di layar di on screen keyboardnya. Jadi tombolnya di sini ya. F2 ya, kalau mengedit tombol F2. Tapi kalau di keyboard tidak perlu lagi tekan tombol ini Fn ya. Karena sudah otomatis ya. Jadi saya tekan tombol, kalau mengedit saya tekan tombol F2 di sini sehingga dia berubah seperti ini. Atau cara lain kita klik di atas ini. Saya klik di atas ini. Nah, jadi seperti ini misalnya nilai huruf saya mau potong ya. Saya tekan tombol F2. Ini lalu saya potong di sini, tekan tombol ini Alt Enter. Alternatif Enter ya, tombol Alt LT tambah Enter. Lalu klik Enter. Demikian juga ini, tekan tombol F2. Lalu saya potong alternatif Enter ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk nilai angka itu rumusnya seperti ini. Saya kasih analogi. Ini saya clear aja dulu. Ya, rumusnya. Ya, jadi rumusnya itu. Saya bawa ke sini ya. Semoga bisa kelihatan. Jadi rumusnya nilai sama dengan persennya kali persennya ini maksudnya ya, persen tugas kalikan nilai kali dengan nilainya ditambah dengan, atau langsung aja di sini deh, saya susah nulisnya karena pakai mouse ya. Jadi di sini sama dengan ini tadi buka kurung dulu ya, buka kurung dulu di sini dan seterusnya, baru tutup kurung bagi dengan persen total persennya, total persennya ya, itu ya. Jadi dijelaskan di sini. Jadi saya klik, saya buka kurung dulu ini, baru klik ini praktikum dikalikan dengan nilai praktikumnya, seperti yang baris ini ya. Ditambah dengan persen tugas kalikan dengan nilai tugasnya, ditambah dengan persen UTS dikalikan dengan nilai UTS-nya, ditambah dengan persen UAS dikalikan dengan nilai UAS-nya. Tutup kurung dibagi dengan total dari persennya, yaitu ini ditambah dengan ini, tambah dengan ini, tambah dengan ini, baru tutup kurung, enter. Jadi nilai rata-rata adalah 78 ya. Ini bisa dikopi aja ke bawah, kopi ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat ya, di nilainya ada yang 66. Karena tidak ada nilai ininya kan, coba dia ada nilai praktikum misalnya ya. Nambah nilai praktikumnya jadi 87,5. Itu dia berubah jadi 85 ya. Ini misalkan ada lagi, ini tidak ada mahasiswanya nih. Misalkan ini 20 019 itu nggak ada ya, coba lihat. 19 nggak ada, sampai 18 aja. Jadi ini 18 misalnya, 11. Terus yang ini misalkan 14. Nah, ada ya. Oke. Anggaplah begini ya. Jadi ada yang rendah, tapi ada yang di atas A ya, 80 ada, yang B sudah ada. Nah, sekarang kita pemberian nilai di sini. Nilai dari dari total ini. Kita berlakukan rumus misalkan seperti ini. Nilai A itu, nilai A di sini ya. Nilai A, ini B, ini C, D, E.
Nilai A itu kalau ini 100 dari 81, sorry, ini lebih dari ya, lebih dari, juga lebih dari, lebih dari. Di sini kurang dari sama dengan, salah. Nah, ini copy ke bawah aja. Nah, berarti di sini ini jadi simbol dari, saya belum menyatakan tadi ya. Kalau untuk menyatakan di Excel tanda seperti ini, tanda begini ya, ini artinya kurang dari. Kalau begini, kurang dari atau sama dengan ya. Di Excel kita tulis begini, kurang baru tanda sama dengan, gitu ya. Kalau hanya kurang saja, yang penting nggak ada sama dengannya. Ya, kalau hanya begini kurang, di Excel juga sama kurang. Kalau begini, maka di Excel harus ada sama dengannya begini. Demikian juga sebaliknya kalau lebih besar ya, misalnya begini. Nah, ini bakal ditulis lebih dari sama dengan. Bukan sama dengan dulu baru lebih ya. Selalu di simbol ini baru tanda sama dengan. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Ini sama dengan 100. Ini lebih dari 80 ya. Ya, berarti di sini 80 itu masih B ya. Nah, ini 60 masih C. Terus 40 masih D. 20 masih E. Nah, di sini berapa ya? 60 ya. 60. Terus di sini 40, 20, minus 1. Supaya masuk 0 kan ya. Supaya 0-nya masuk gitu. Jadi kalau nilainya antara 0 sampai dengan 20 itu berarti nilai E. Antara 20, di atas 20 sampai dengan 40, misalnya 21 misalnya, itu berarti nilainya adalah D ya. Pakai rumus ini misalnya. Ini saya seperti ini. Oke, ini saya bisa besar dulu. Besar sama dengan di Excel ya, Word ya. Ini perbesar dulu juga. Kemudian ini juga ya seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat ya rumusnya ya, caranya gimana. Pakai tombol if, ya. Oh, ini jadi ukuran tidak sama nih. Nggak apa-apa ya, anggaplah seperti ini ya. Tahu saya batalin aja biar ukurannya sama persis ya, oke. Sekarang kita praktekkan rumusnya pakai tombol if. Kalau misalkan nilainya antara 0 sampai 20 termasuk, maka kasih nilai E gitu ya. Kalau tidak, cek lagi apakah nilainya antara 20 sampai 40. Kalau ya, kasih nilai D. Kalau tidak, cek lagi gitu begitu. Jadi ada if di dalam if, jadi ada if yang berikutnya sampai terpenuhi semua. Ini bisa kita mulai dengan cara yang lebih rendah atau lebih tinggi. Terserah kita mau yang lebih tinggi dulu atau lebih rendah dulu. Nah, coba saya pilih lebih tinggi dulu ya. Berarti dari A berarti. Ya, dari A. Kita praktek dulu sini ya. Praktek dulu sini, itu sejajar barisnya pakai tombol if ya. If, mana if? Tekan tombol I, ini dia if. Kemudian logical testnya ya. Logical testnya. Jadi di sini berarti yang saya cek adalah ini. Ini lebih dari 80. Ya. Cek lebih 80. Dia hasilnya adalah false. Ya. Jadi saya tulis di sini
Ini kan lebih dan ada kata dan berarti ya. Lebih dari 80 dan kurang dari 100, berarti ada kata dan gitu ya. Berarti ada operator. Ingat bahwa di matematika ada namanya apa namanya istilahnya? Gerbang logik ya. Gerbang logika. Jadi ada namanya and ya. And ada or. Ada lagi yang namanya x or, ada x and gitu ya. Ya, ada juga namanya not ya. Ya, ini nanti dulu ya. Ya, ini saya tidak bahas dulu ya. Yang saya bahas dulu di sini adalah ini. Or dan and ya. Logika and itu berarti dua-duanya harus terpenuhi ya. Artinya apa? Kalau memenuhi syarat dua-dua baru benar. Kalau salah satu salah, berarti salah. Contohnya begini. Kalau saya meminta, tolong ambilkan, bawakan saya spidol merah dan spidol hitam. Dia bawakan spidol merah tapi satunya bukan hitam melainkan biru, itu salah ya. Itu pakai n karena saya pakai tadi dan kan. Tolong bawakan saya spidol merah dan spidol hitam. Yang dibawakan kok merah sama biru. Nah itu salah. Saya pasti marah loh, kan saya minta tadi spidol merah dan spidol hitam, kenapa yang dibawakan malah merah dan biru ya. Salah berarti ya. Itu n itu salah gitu. Kalau or lain lagi. Kalau or itu asal salah satu sudah terpenuhi maka sudah benar. Jadi kalau saya bilang tolong bawakan spidol merah atau hitam, ada kata atau hitam, maka sudah benar meskipun dia bawakan hitam dan biru. Ya, karena yang penting udah salah satu udah terpenuhi. Oh itu ada hitam aja yang pakai. Kamu punya berapa spidol apa yang situ? Kamu punya spidol apa? Merah sama hitam. Ya, saya bilang tolong bawakan spidol merah dan biru. Ya, dia bawakan merah. Karena ada yang dia punya cuma merah yang cocok sama saya. Itu udah benar jadinya. Itu logikanya ya. Logika dari and dan or ya. Nah, sekarang cara menggunakan logika and di sini karena yang kita pakai adalah and, yaitu harus memenuhi syarat dua-dua, yaitu kiri kanan, yaitu di atas 80 dan kurang dari 100, maka pakai logika and berarti ya. Caranya gimana ya? Kita kalau tidak hafal, kita klik aja di sini fungsi fx baru cari n ya. Cari n, ini dia n. Ya, klik OK. Ternyata begini modelnya logikanya. Logikanya di sini saya klik ini lebih dari 80 dan di sini kurang dari sama dengan atau begini. Ini saya hapus. Saya langsung klik di sini. Lalu kasih tombol F4 ya, supaya absolut. Dan ini yang ini lalu F4 juga supaya absolut. Ya, klik OK. Apa yang errornya nih? There's problem with this formula. UTP coba aja saya OK saja. Ada yang salah tadi. Udah lihat apa yang error. Oh iya, ada yang tadi belum dinyatakan ininya ya. Tekan tombol fungsi lagi ya. Ini ya belum menyatakan ininya selnya ya. Selnya adalah G ini ya. Ini yang saya cek. Saya klik OK. Jadi ini dia sudah sebut salah satu false, satunya true ya. Ya ini saya klik OK. Hasilnya adalah false karena pakai n. Ya, kalau dua-duanya true maka hasilnya adalah true. Ya, ini ya. Nah, jadi ini rumusnya, ini kita tinggal copy aja. Tinggal copy aja di bagian if tadi ya. Terus saya copy di sini, klik kanan, pilih copy. Nah, sekarang saya masukkan ke sini. Masukkan ke sini, saya tekan pilih if. If saya klik if sini. Oke. Nah, logical tadi saya copy tadi yang pas, saya paste aja tadi ini n ya. Ya, ternyata hasilnya adalah false kan. Kalau false cek lagi nanti. Ya, berarti di sini kalau true berarti ini hasilnya nilai A. Saya klik aja di sini ya. A. Ini tes tombol F4 ya supaya dia alamat absolut ya. Kemudian ini value if true. Nah, jika tidak benar, jika tidak benar ya. Nanti dihapus nanti nih. Saya kasih keterangan saja. Klik OK. Nah, ini dia benar karena nilainya salah. Salah ini berarti. Salah posisi ya. Nilainya jika
true. Oh iya, salah tempat saya ya. Salah tempat. Ini terbalik. Ini jika benar di sini ya, maka kasih nilai A. Ya, kemudian kasih tombol F4. Ini jika salah ya. Nah, ini. Nah, jika tidak benar kan. Sekarang kita lihat. Kita copy ke bawah ya. Copy ke bawah. Ada enggak? Oh, ada yang A ya. Ini ya. Nah, ini. Berarti kita cek lagi yang kita mesti isi lagi dengan if yang di sini kan. Isi lagi dengan if di sini. If-nya yang mana? Kalau tidak bisa dihafal, kita bikin dulu di sini. Bikin dulu di sini kan. Di sini misalkan saya paste aja ini ya. Paste sorry. Ini yang saya copy. Rumusnya saya copy di sini. Ini saya klik kanan, copy. Ini saya paste. Nah, lalu saya ganti nih. Ganti tadi. Ini N-nya yang saya ganti kan. N-nya menjadi ini. Nah, tadi itu. Ini dia. G6-nya ini berarti saya hapus lebih dari, wah kecil sekali ya, mata saya jadi susah lihatnya nih. Ya kalian bisa lihat ya. Semoga bisa dilihat ya. Ini G6-nya lebih dari ya, lebih dari ini berarti ya. Ini. Baru tekan tombol F4. Lalu ini N4-nya gak hapus lagi. Kurang dari sama dengan 80 ini kan. F4 lagi. Nah, ini L-nya ganti, yaitu L ini ya, 4 lagi. Klik OK. Klik OK ya. Ternyata dia benar besar kan. Nah, ini kita copy nih. Ini kita copy. Yang sama dengannya di copy. Yang sama dengannya klik copy karena satu huruf itu hanya ada satu sama dengan ya. Lalu saya paste di sini. Paste di yang ini yang mau diganti. Ini saya hapus. Hapus ya, ini saya kasih spasi, isi di sini ya, saya paste aja. Nah gini, baru klik OK. Nah sudah ada kan dia muncul ya. Ini saya copy ke bawah. Nah ada yang muncul ya. Ini baru A dan B kan. Sekarang yang C nya berarti kan, yang C nya ya. Ini saya ini lagi, saya bikin lagi di sini. Saya tekan lagi edit sini. Ini aduh kalau gitu tulisannya ini hapus ya. Berarti kalau tadi ini berarti lebih dari, berarti ini ya, lebih dari ini. Kemudian tekan tombol 4. Lalu yang ini juga kurang dari sama dengan ini, berarti ya, tekan tombol 4. Kemudian ini berarti L6 ya. Hapus saja. Ini L6 ya. F4 lagi, klik OK. Nah dia tidak memenuhi syarat, tapi kita copy aja. Copy, baru kita ulang tempelkan di sini ya. Sini kita tempelkan nih. Ini saya hapus, tempel di sini kan. Ya, paste, enter. Masih nggak ada karena bukan di range-nya. Kita ke bawah. Nah, C masuk sekarang di atas. Nah, sekarang nilai D-nya kan belum ya. Sama ya, sama. Kasusnya sama. Ini saya kasih edit lagi ya, sama edit. Lalu ini lebih dari sama dengannya dihapus sampai batas titik koma. Tadi C ya, berarti D sekarang ini kan. Kasih tombol F4 lagi. Juga ini juga. Kasih di sini. Tombol 4, kemudian ini 7 ya. Ini 7, klik OK. Nah, kita copy lagi rumusnya sama dengan ini, jangan masuk, klik kanan copy, lalu dipaste di sini lagi. Mana tadi itu? Sini ya. Nah, ini paste. Nah, ini yang ini tanda ini dihapus nih. Digantikan dengan rumus tadi. Dihapus karena ini kan pada value if false kan. Value nilai jika salah gitu kan. Saya klik
Saya tempelkan ya, enter. Baru saya copy ke bawah lagi. Tidak pengaruh karena tidak ada nilainya D ya. Coba ya, saya kasih pilih yang D itu mana ya. Misalkan ini D, ini 34. Nah, belum. Ini misalkan 20. Nah, D masuk ya, sudah masuk D. Sekarang E-nya lagi, bisa edit aja lagi. Tekan tombol FX. Ini saya hapus lebih dari sama dengannya, yaitu ini, dan kurang dari lebih dari ya, kurang dari sama dengan ini. Lalu ini berarti 8 ya, 8. Ini oke. Nah, karena yang terakhir ini dihapus saja nih, tidak benarnya. Ini dikasih tanda begini saja. Nah, gini kan. Nah, mana tadi ini dia. Saya copy lagi. Saya copy lagi. Lalu saya masukkan di sini ya. Sudah di mana? Di sini. Nah, ini panjang. Nah, ini dia. Saya masukkan di situ. Ini saya hapus ini. Ini dihapus. Nah, lalu saya paste ya. Ini saya paste di situ. Nah, enter. Nah, ini udah tercakup semua nih berarti ya, termasuk nilai E. Coba kita copy ke bawah. Kita jadikan nilai E misalkan ini nilainya E ya. Ini misalkan 20. Lalu ini juga 10. Salah berarti ya. Tadi saya salah ini. Coba kita lihat. Ini salah L8. Harusnya E. Lebih, oh iya. Ini tidak ada anunya. Sorry ya. Saya ulangi ya. Nah tadi ini tidak ada apa namanya? Tidak ada alamatnya. Ini kita kasih ini ya. Lalu ini juga. Nah, seperti ini. Baru ini di copy. Nah, ini copy. Lalu ini saya ganti tadi. Yang mana tuh F2. Nah, ini bingung nih. Ini dia ya. Ada spasi tadi kan. Jadi tadi yang ini nih spasi. Sengaja kembali spasi gampang diingat. Ini saya hapus. Enter. Nah, ini saya coba copy ke bawah. Nah, itu ada ya. Ada nilai E. Jadi udah masuk semua nih. Nah, rumusnya udah masuk semua kan. Jadi ini salah satu metode cara pemilihan rumus secara matematika secara otomatis di Excel ya. Ini ada biasanya kalau kalian punya nilai siakat itu ada formula matematika tapi dikunci oleh adminnya ya. Tapi kita bisa lihat rumusnya. Cuman rumusnya dia totalnya itu 100 di sini kan. Totalnya 100. Jadi dia hanya rumusnya itu tidak lagi seperti ini. Dia tidak lagi bagi 100 di sini. Tidak bagi 100%, dia tinggal dia bagi masing-masing, misalnya 0,3 kali 87,5 tambah 0,3 kali 90, ya begitu aja, tidak dibagi dengan total nilai ya. Padahal sebenarnya nggak masalah ya, ini lebih dari 100%, yang penting dibagi dengan persen. Maksudnya cara matematika begitu ya, nggak masalah. Misalkan ini totalnya kok lebih dari 100 nih, 40 tambah 40, 80, tambah lagi 60, berarti udah berapa tuh, 140%. Nah itu nggak apa-apa sebenarnya, boleh aja. Yang penting dibagi dengan total persennya ya, dibagi dengan 140% gitu. Ya, seperti itu. Berikutnya apa ya? Tinggal 8 menit kayaknya nggak cukup nih. Materi berikutnya nanti IPK ya, menghitung IPK. Seperti inilah gitu. Dari B itu menjadi B itu nilainya 3, kalau A itu 4, C itu 2 ya. Nanti aja minggu depan ya. Ada pertanyaan nggak nih setelah sejauh ini? Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Lu nanyanya di luar materi yang saya sajikan, yang penting masih komputer ya. Silakan. Kalau kalian ada masalah, silakan bertanya. Tidak jadi masalah di luar materi yang saya sajikan. Yang penting masih berhubungan dengan TI ya. Silakan kalau mau bertanya. Sambil ngisi waktu 7 menit sambil saya nunggu pertanyaan kalian.
Saya mau kasih tips ya. Tips kalau kalian membuka PDF, jangan gunakan yang lain, melainkan Foxit Reader ya. Pakai Foxit Reader namanya. Foxit Reader itu contohnya ada di sini. Foxit Reader, ini dia. Jadi kalian bisa isi tanda tangan di situ, tanda tangan digital ya. Misalkan kalian mau isi foto juga bisa ya. Ini saya buka dulu, belum kebuka. Jangan-jangan hilang lagi nih, coba lihat. Oh ada, tapi nggak mau kebuka dia. Ah ini ya, ini Foxit Reader nih. Jadi misalkan mana ya? Saya mau isi tanda tangan ya. Di tanda tangan coba saya praktekkan ya. Saya mau isi tanda tangan. Coba saya cari praktekan. Mana ya? Ini draft, kan ini. Coba mana itu ya? Saya mau isi tanda tangan saya gitu ya. Oh ini tadi ya, saya sudah bikin tadi. Saya mau isi tanda tangan saya ini. Coba ya saya tadi itu di sini. Misalkan ini ya. Saya mau isi tanda tangan saya, ada tanda tangan saya di sini kosong. Sini ya. Nah, ini kan kosong ya. Ini caranya gimana nih? Pertama, scan dulu tanda tangan, lalu hilangkan backgroundnya. Ya, baru masukkan di sini ada namanya fill and sign ya. Pakai Foxit Reader ya. Ingat ya, pakai Foxit Reader. Ini gratis loh ini. Lalu klik tombol tambah di sini. Nah, ini saya bisa isi foto nih ya. Saya isi foto. Ya, foto saya isi. Ini sekarang sudah presis sebelumnya kan. Kalau tanda tangan, ini saya delete dulu ya. Delete ya. Kalau tanda tangan tuh ini ya, ada dua misalkan ini. Ini saya isi di sini. Ya, ini saya tinggal perbesar aja seperti ini. Ingat karena sudah hilangkan backgroundnya, maka tidak masalah saya bisa di atas teks yang lain ya. Ini ya. Jadi seolah-olah asli gitu. Ini scan-nya, tanda tangan saya scan ini. Saya tanda tangan dulu baru saya scan, lalu backgroundnya dihilangkan. Nah, cara hilangkan background gimana? Ada dua cara yang apa? Yang agak sulit pakai Photoshop atau yang mudah pakai namanya remove remove begi ya. HTTP remove begi ya. Ini di sini alamatnya. Jadi kalian masuk di situs namanya remove.bg. Oh lama sekali. Ini ya. Masuk di sini remove, klik remove.bg ini ya. Enter. Ini masuk nanti upload saja tantangan kalian. Setelah di cropping ya, dipotong, lalu upload. Nanti backgroundnya hilang nanti ya. Nanti cari tanda tangannya, cari ini upload image ya, tanda tangan, klik sini baru cari gambarnya ya. Nah, cari gambarnya baru upload. Nah, nanti hasilnya di sini muncul. Itu caranya ya. Nah, baru nanti kembali disimpan filenya, silahkan download tanda tangannya, disimpan, lalu bisa kalian klik tombol tambah ya. Tadi saya delete ya. Ini kalau fill and signs, ini kalau saya mau hapus, gimana nih hapusnya nih? Nah, ada nggak cara hapusnya nih? Wah, sudah full ya. Saya nggak tahu cara hapusnya. Cara hapusnya gimana nih?
Scratch. Nah, ini ya. Saya impor ya. Saya impor. Saya masukkan tantangan ya. Tantangan saya klik ini, misalkan saya punya tantangan 2, misalkan PNG, open. Ingat ya, kalau beri background harus pakai PNG formatnya atau GIF ya. Tapi yang umum itu adalah PNG ya. Kalau mau ada backgroundnya hilang gitu. Kalau JPG nggak bisa hilang backgroundnya. Ya ini ya. Kalau mau hilangkan warnanya kita hilangkan ini. Ya. Kalau mau hitam putih kita checklist aja. Klik OK. Nah, nanti tinggal diisi di sini. Ini udah otomatis tersimpan di sini jadinya. Ya ada. Oh ini dia tombol tambahnya ya. Ada di sini tadi nggak kelihatan tadi. Ya. Ya, saya tinggal klik aja di sini. Mau tambah foto juga otomatis ya. Misalkan ada foto ditempel, tinggal diisi ya. Misalkan ini, saya isi di sini. Saya rubah ukurannya. Ukurannya mana tuh? Aduh, ini. Tinggal rubah ukurannya. Ya, seperti ini misalnya ya. Jadi enak ya. Jadi pakai Foxit Reader namanya ya. Pakai Foxit Reader. Ini downloadnya gratis itu. Tinggal cari di internet ya. Cari aja di internet ini misalkan di Google www.google.com, kemudian tulis saja Foxit Reader download ini. Foxit Reader ini ya, download. Ini enter. Cari yang situsnya yaitu Foxit Software ya, ini ya. Ini tinggal klik ini aja. Jadi mau diarahkan ke halaman downloadnya. Oke, tinggal di download aja ya, gampang ya. Ya ini free download ya, no registration required ya, jadi gampang ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita cukup sekian. Kalau ada pertanyaan silahkan dipotong aja, nggak apa-apa ya. Saya kira saya udah kasih lampu hijau ya. Ini kalau disimpan ini itu akan tidak bisa lagi diedit ya. Jadi sebelum disimpan pastikan Anda sudah yakin sudah benar ya. Karena kalau udah disimpan, saya tinggal tombol save ya. Saya tekan tombol save ini udah nggak bisa diedit lagi, nggak bisa dihapus lagi. Ya, ini saya belum simpan masih bisa dihapus ya. Oke, ini saya nggak mau simpan nih. Saya close aja, no ya, pilih no. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira saya cukupkan sekian kuliahnya. Ini saya stop share. Lalu saya tutup dengan doa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.